Ngomongin tentang karbohidrat nih, sehari-hari kita udah gak asing banget gak sih sama yang namanya karbohidrat. Contohnya kayak nasi, kentang, ada roti juga. Nah, dalam tubuh kita, karbohidrat itu penting karena karbohidrat merupakan sumber energi utama nih. Kenapa? Nah, dalam tubuh kita tuh kan ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, yang pertama kali dibakar itu karbohidrat. Baru kalau misalkan karbohidratnya udah habis nih, itu baru ke lemak dan lain-lainnya. Nah, that's why kenapa karbohidrat itu disebut sebagai sumber energi utama. Kemudian, karbohidrat itu bisa disebut juga sakaride nih, yang asal katanya sakar dari bahasa Arab yang artinya gula. Walaupun gak semua karbohidrat itu gula, kayak nasi nih contohnya. Tapi biasanya karbohidrat itu berhubungan dengan gula yang rasanya manis. Especially nih ya, pada karbohidrat yang sederhana gitu. Karbohidrat adalah suatu molekul yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus molekul ini. Contohnya nih, glukosa, ada sukrosa, ada selulosa. Nah, tapi karena komposisinya yang demikian nih, karbohidrat itu pernah disangka sebagai hidrat karbon. Tetapi sejak tahun 1880, senyawa tersebut bukan lagi hidrat dari karbon nih. Karena melihat dari struktur molekulnya, karbohidrat itu lebih tepat didefinisikan sebagai suatu senyawa polihidroksialdehid, aldosa atau polihidroksiketon atau ketosa. Ya. Karena nggak semua senyawa karbohidrat itu mengandung rumus molekul yang kayak ini, enggak. Itu ada karbohidrat yang mengandung nitrogen, fosforus, sulfur. Nah, karbohidrat juga merupakan makromolekul yang paling banyak ditemukan di alam. Nah, pada proses fotosintesis, tumbuhan hijau itu mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat. Ini contoh reaksinya, dia menggunakan sinar matahari gitu. Penggolongan karbohidrat itu berdasarkan jumlah sakarida yang dikandungnya. Karbohidrat itu dapat digolongkan menjadi monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Yang pertama itu ada monosakarida. Dia merupakan karbohidrat yang paling sederhana dan terdiri atas satu sakarida aja. Dia nggak bisa dihidrolisis lagi ke bentuk yang lebih sederhana. Itu contohnya glukosa, laktosa, dan juga fruktosa. Penggolongan karbohidrat itu bisa berdasarkan gugus fungsional dan juga jumlah atom C. Nah, kalau misalkan gugus fungsional, ini kita zoom dulu. Nah, kalau misalkan berdasarkan gugus fungsional, itu ada polihidroksialdehid dan juga polihidroksiketon gitu. Apa sih? Nah, jadi dia itu ada gugus karbonilnya, kayak gini, ini gugus karbonil, dan juga gugus polihidroksi atau OH. Nah, penggolongannya itu didasarkan pada letak dari gugus karbonilnya. Jadi, kalau misalkan letaknya di ujung kayak gini nih, itu berarti gugus fungsionalnya aldehid. Nah, monosakaridanya itu digolongkan ke dalam golongan aldosa. Kalau misalkan letaknya itu di antara alkil, kayak gini, itu gugus fungsionalnya keton, dan monosakaridanya digolongkan ke ketosa. Ini contohnya yang aldosa itu ada glukosa, galaktosa, kalau misalkan yang ketosa itu fruktosa. Nah, kalau berdasarkan jumlah atom C, itu ada 3 atom C, berarti dia triosa, 4 atom C tetrosa, 5 atom C pentosa, dan 6 atom C itu heksosa. Ini contoh-contoh dari senyawanya ya. Nah, penggolongannya juga bisa antara gugus fungsional dan juga jumlah atom C. Jadi kita mix antara keduanya. Jadi kalau misalkan nih gugus fungsionalnya itu aldosa nih, itu aldo. Terus 3 atom C berarti aldo triosa, aldo. Kalau 4 atom C, aldo tetrosa, aldo pentosa, aldo heksosa gitu. Kalau misalkan gugus fungsionalnya itu keton, ketosa gitu kan, itu keto. Kalau 3 atom C, keto triosa, 4 atom C, keto tetrosa, dan selanjutnya. Itu perputaran monosakarida. Jadi setiap monosakarida itu mengandung atom C asimetris sehingga dia memiliki isomer optis. Contohnya kayak senyawa D-glukosa sama D-galaktosa gitu kan. D-glukosa dan D-manosa. Nah, seterusnya itu dia masing-masing isomer optis gitu, tapi dia bukan merupakan bayangan dari cerminnya.
Nah, hal ini disebabkan dengan diestereoisomer. Jadi kedua contohnya itu merupakan bentuk perputaran dari kata dextro nih, yang berarti dia perputarannya ke arah kanan. Nanti ya kita lihat gambarnya. Pusat atom C asimetris. Sebelum kita ke slide selanjutnya, gimana sih pusat atom C asimetrisnya? Jadi atom C asimetris itu dia nggak boleh rangkap. Nah, kalau kita lihat di sini nih, gambarnya ini contoh dari senyawa gliceraldehid golongan aldotrimesa ya. Ini atom C asimetrisnya itu di sini nih. Karena dia nggak boleh rangkap gitu loh. Nah, ini merupakan senyawa-senyawa dari aldosa. Ada 3 atom C, ada 4 atom C, 5 atom C, ada 4 senyawa, 6 atom C, ada 8 senyawa. Nah, jadi yang dimaksud yang tadi itu isomer optis satu sama lain berisomer itu kayak misalkan nih. Nah, ini masing-masingnya itu dia berisomer optis satu sama lain. Jadi strukturnya itu mirip tapi beda posisi OH-nya. Zatnya pun beda gitu loh. Untuk yang ini ya. Nah, jumlah isomer optisnya itu 2 pangkat N. Dengan N-nya itu jumlah atom C asimetris. Ini dari golongan ketosa ya. Ini atom C, 4 atom C, 5 atom C, ini ada 2, 6 atom C, ada 4 ya nyawa. Nah, masing-masing dia juga sama berisomer optis gitu. Nah, jadi penetapan bentuk perputaran ini berdasarkan pada arah OH, gugus OH yang terikat pada atom C asimetris yang nomor terbesar. Ini contohnya ya, ini ada glukosa, ada ini juga sama gitu kan glukosa itu, tapi beda. Nah, kenapa? Nah, kita lihat dari atau C asimetris nomor terbesar. Ini kan ada di C yang kelima. Nah, kita lihat juga OH-nya itu letaknya di mana. OH-nya itu kan ada di kanan. Berarti dia D-glukosa. D itu berasal dari kata dextro atau yang artinya kanan. Nah, kalau misalkan ini juga sama. Kita lihat dari C asimetris yang nomor terbesar, ini ada di yang kelima. OH-nya tapi di kiri. Nah, namanya itu L-glukosa. Jadi ini L itu dari kata levo atau artinya kiri. Nah, ini sama ini itu merupakan yang namanya pasangan enantiomer. Jadi pasangan senyawa dengan bayangannya gitu. Jadi itu sama, tapi kalau dites dengan polarimeter itu yang satu itu akan searah jarum jam, yang satu lagi akan berlawanan dengan arah jarum jam gitu. Nah, jadi kenapa tadi di sini kenapa tadi jumlah isomer optisnya itu 2 pangkat N? Karena kalau misalkan misalkan yang D-ribosa ya, kita cerminin itu akan ada pasangannya yaitu L-ribosa gitu. Nah, ini itu merupakan yang tadi kita pelajari itu merupakan struktur-struktur monosakarida dengan proyeksi Fischer, ditemukan oleh seorang kimiawan Jerman ya, Emil Fischer. Nah, sekarang kita ke struktur cincin Howard atau siklik. Nah, jadi jika senyawa D-glukosa itu dilarutkan dalam air, strukturnya akan berbentuk cincin. Nah, struktur yang terbentuk itu karena adanya ikatan antara gugus karbonil dengan atom C asimetris dengan nomor terbesar. Nah, ini dikenal dengan siklohemiasetal. Nah, jika posisi OH-nya yang mengarah itu ke bawah, itu disebut sama alfa. Kalau misalkan ke atas itu disebut beta ya. Nah, ini dikemukakan oleh Sir Norman Howard. Nah, ini furan, namanya furan. Kalau ini tuh fruktosa yang memiliki struktur cincin dengan bentuk segelima disebut furan. Oleh karena itu, karbohidrat yang membentuk struktur segelima itu disebut furanosa. Kalau misalkan ini dari glukosa ya, ini sebutnya piran. Jadi dia memiliki struktur cincin dengan bentuk segi 6. Jadi oleh karena itu, karbohidrat yang membentuk struktur segi 6 itu disebut juga sama piranosa. Ini yang golongan aldosa. Kalau ini ketosa ya. Sekarang kita ke siklisasi glukosa. Jadi glukosa itu memiliki gugus aldehid dan juga alkoholnya. Interaksi antara keduanya itu akan berada pada kesetimbangan untuk membentuk hemiasetal. Nah, ini rantai lurus dari D-glukosa. Nah, OH-nya ini dia akan berikatan pada gugus aldehidnya sehingga dia nanti terbentuk siklisasinya. Nah, ini dan juga ini. Nah, kalau misalkan
OH-nya itu di bawah, itu dia berarti alpha D-glukopiranosa. Kalau misalkan OH-nya di atas, berarti beta D-glukopiranosa. Sama halnya kayak siklisasi fruktosa. Kalau fruktosa kan dia punya gugus keton. Nah, ada alkoholnya nih. Nanti interaksi keduanya itu akan membentuk kesetimbangan. Jadi hemiketal. Ini dari D-fruktosa. Itu dia nanti OH-nya itu akan berikatan sama gugus ketonnya dan membentuk siklisasinya. Ini kalau misalkan OH-nya di bawah, itu alpha D-fructofuranosa. Kalau misalkan OH-nya di atas, itu beta D-fructofuranosa. Nah, semua monosakarida itu baik aldosa maupun ketosa itu dapat mereduksi larutan Fehling atau Tolen sehingga disebut gula reduksi. Monosakarida itu dapat mereduksi larutan Fehling yang ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata. Dan kalau misalkan larutan Tolen itu ditunjukkan dengan terbentuknya cermin perak. Ini rangkumannya dari yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke oligosakarida. Jadi oligosakarida itu terdiri atas 2-10 monosakarida yang saling berikatan. Nah, kebanyakan golongan oligosakarida ini terbentuk dari 2 monosakarida atau disakarida ya, kayak sukrosa, maltosa, dan laktosa. Nah, ikatan kovalen antar oligosakarida itu disebut sama ikatan glikosida. Nah, yang pertama itu ada sukrosa. Kalau sukrosa atau sakarosa itu disebut juga sebagai gula tebu ataupun gula bit. Nah, terdiri dari fruktosa dan juga glukosa. Jadi, hidrolisis sukrosa itu dengan bantuan asam atau enzim invertase akan menghasilkan fruktosa dan galaktosa yang sama banyak jumlahnya. Nah, campuran antara fruktosa dan glukosa ini disebut sama gula invert gitu. Nah, ini struktur sukrosa. Jadi, kalau sukrosa itu beda ya, maltosa dan laktosa ikatannya itu membuka kedua maltosa dengan ikatan C1-2 karena dia berikatan antara atom C yang ke-1 dengan atom C yang kedua antara fruktosa dan juga glukosanya. Oke, yang kedua ini ada laktosa. Jadi laktosa itu terdiri dari galaktosa dan juga glukosa. Dikenal juga dengan nama gula susu karena terdapat dalam air susu mamalia. Susu sapi itu 4-5%, di ASI juga 4-7%. Nah, laktosa ini dapat menimbulkan intolerance atau laktosa intolerance karena disebabkan kekurangan enzim laktase sehingga kemampuan untuk mencerna laktosa itu berkurang. Nah, kelainan itu dapat dijumpai pada bayi, anak-anak, dan juga dewasa. Baik itu untuk sementara maupun secara menetap. Nah, gejala yang sering dijumpai itu adalah diare, gembung, flatus, dan juga kejang perut. Nah, defisiensi laktase pada bayi itu dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan karena bayi itu sering diare. Ini struktur dari laktosa. Ini ada asalnya beta D galaktosa sama beta D glukosa itu akan menghasilkan beta laktosa. Nah, ini akan menghasilkan laktosa gitu dengan ikatan kedua monosakarida itu C14 gitu. Nah, hidrolisis dari laktosa itu akan menghasilkan galaktosa dan juga glukosa ya. Ketiga itu ada maltosa. Maltosa itu merupakan disakarida yang terdiri atas 2 molekul glukosa. Nah, disakarida ini diperoleh dari hidrolisis faksial amilum. Jadi, hidrolisis maltosa itu menggunakan asam atau katalis enzim maltase akan menghasilkan 2 molekul glukosa. Nah, ini contohnya alpha D-glukosa, ini beta D-glukosa. Nah, ikatan antara kedua monosakarida itu merupakan ikatan 1-4 ya, karena C-nomosal itu yang berikatan dengan glukosa lain dalam posisi beta gitu. Nah, hidrolisisnya itu akan menghasilkan glukosa sama glukosa. Ini oligosakarida yang lain itu ada selobiosa, ada stakiosa, ada verbakosa. Ini bisa dibaca aja gimana. Beda sama monosakarida ya, semuanya kan dia bisa mereduksi larutan Fehling atau Tollens. Nah, kalau oligosakarida ini ada yang bisa, ada yang juga enggak gitu. Nah, contohnya kayak produksi antara lain maltosa, laktosa, dan salobiosa. Adapun contoh gula yang non produksi itu kayak sucrosa, rafilosa, stakiosa, dan verbakosa. Nah, ini ada sedikit rangkuman disakarida ini dari mengaturnya. Dari
itu karbohidrat yang terdiri dari banyak monosakarida. Nah, polisakarida itu merupakan senyawa polimer alam. Nah, umumnya dia homopolimer dengan monosakarida sebagai monomernya. Adapun contoh dari polisakarida itu ada amilum, selulosa, glikogen, kitin, pektin, gom, dan agar-agar. Nah, jadi kalau kita lihat dari fungsinya gitu kan, polisakarida itu ada yang sebagai media penyimpanan energi dan juga ada yang struktur tubuh penyusunnya. Nah, kalau misalkan media penyimpanan energi itu ada pati atau amilum. Jadi pati itu ada cadangan gula pada tumbuhan dari hasil fotosintesis. Nantinya pati itu akan dimakan oleh manusia dan hewan untuk sumber energi. Makanya paling banyak itu terdapat di nasi, jagung, ubi gitu kan. Nah, yang kedua itu ada di glikogen yang banyak terdapat di hati dan otot. Nah, kalau misalkan penyusun struktur tubuh itu ada selulosa. Jadi, selulosa itu yang banyak terdapat pada tumbuhan karena menyusun tubuh tumbuhan. Nah, selulosa itu memiliki struktur yang panjang dengan ikatan yang sangat kuat, sehingga sulit dicerna oleh manusia. Lalu, gimana sih sama hewan herbivora? Nah, mereka itu memiliki mikroorganisme di dalam pencernaannya agar dapat mengurai selulosa tadi gitu. Jadi ingat. Nah, yang kedua itu ada kitin. Nah, kitin itu dia yang menyusun kerangka luar dari serangga dan arthropoda. Kalau amilom itu dia terdiri dari amilosa 20% dan juga amilopektin 80%. Nah, ini kurang lebih ya. Jadi kalau misalkan amilosa itu dia patinya berpolimer lurus kayak ini. Kalau amilopektin dia bercabang-cabang dan jumlahnya itu banyak ya, kayak ini nih. Dia lurus. Kalau misalkan amilopektin dia bercabang-cabang. Nah, dia pati itu merupakan polimer dari alfa D-glukosa dengan ikatan alfa 1,4 gitu. Yang kedua itu ada selulosa. Ini strukturnya. Jadi selulosa itu tersusun atas rantai glukosa dengan ikatan beta 1,4. Yang ketiga ini ada glikogen. Glikogen itu merupakan polimer glukosa ya dengan ikatan alfa 1,6. Nah, yang ketiga itu ada glikogen. Glikogen itu dia polimer glukosa dan ikatannya itu alfa 1,6. Oke, sekarang kita ke uji karbohidrat. Nah, itu ada uji molis. Nah, reaksi yang digunakan untuk melakukan uji molis yaitu larutan ini alpha-naftol dalam alkohol. Jika kita mereaksikan larutan yang mengandung karbohidrat dengan reaksi molis, itu kemudian menambahkan asam sulfat melalui dinding tabung reaksi pada batang cairan akan terbentuk warna merah keunguan. Uji ini merupakan cara umum untuk menunjukkan adanya senyawa karbohidrat dalam sampel. Yang kedua itu ada pengujian polisakarida. Jadi reaksi yang digunakan untuk menguji larutan polisakarida itu adalah larutan iodin yang akan memberikan warna biru jika direaksikan dengan polisakarida. Nah, ini cara untuk mengujinya ya. Nah, ini polisakarida yang lain itu akan memberikan warna yang berbeda pada uji iodin ini. Nah, dextrin itu akan memberikan warna merah anggur, glikogen itu akan memberikan warna merah coklat, dan selulosa itu akan memberikan warna coklat. Nah, ini ada pengujian gula produksi. Nah, jadi gula yang termasuk kelompok gula produksi yaitu semua monosakarida, ada glukosa, fruktosa, dan laktosa, dan beberapa disakarida ya, kayak maltosa dan juga laktosa. Nah, adapun yang termasuk kelompok gula bukan produksi yaitu sukrosa. Nah, jadi semua polisakarida termasuk amilum, glikogen, dan selulosa. Nah, produksi yang digunakan untuk menguji gula produksi ini adalah produksi Fehling, produksi Benedict, dan produksi Tollens. Nah, pengujian gula produksi itu dengan menggunakan reaksi Fehling dan reaksi Benedict itu berdasarkan reduksi ini. Nah, reaksi Fehling dan reaksi Benedict itu bereaksi dengan gula produksi akan membentuk endapan merah bata. Nah, contoh kayak reaksi yang kayak ini ya. Jadi dia gula produksi nanti akan menghasilkan endapan merah bata. Nah, kalau misalkan itu kita dapat mengetahui bahwa ion Cu2+ itu dari reaksi direduksi menjadi ion Cu+ dalam senyawa Cu2O
Adapun gula reduksinya itu melalui oksidasi. Nah, uji ini juga dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya glukosa dalam urin penderita diabetes mellitus. Praxitolenz itu mengandung, itu mengandung Ag, NH3, 2+ dengan gula reduksi akan membentuk cincin perak. Berdasarkan reaksi berikut. Nah, ini reaksinya. Nah, penggunaan karbohidrat itu glukosa itu untuk pembuatan permen, biskuit, roti, cairan infus. Nah, fruktosa dia contohnya kayak untuk pembuat minuman ringan atau soft drink ya, dan sirup. Kalau sukrosa itu dia memberi rasa manis dan juga pengawet. Contohnya pada manisan atau asinan. Terus ada maltosa, ini dia manis produk makanan bayi dan makanan ringan seperti biskuit. Kalau amilum dari industri kayak misalkan jagung gitu kan, kayak itu banyak digunakan sebagai bahan pengental dan pengisi. Nah, kalau misalnya selulosa itu pembuatan kertas rayon dan selulosa asetat. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ngambil sumbernya itu kebanyakan dari buku paket kelas 12.